kita pelajari pada hari ini. Anak-anak, siapa di rumah yang pernah melihat kotak tisu atau bak mandi? Saya, Bu. Betul ya, Kak? Iya, Bu. Nah, oke. Pertanyaan kedua, menurut kalian mengapa kotak penyimpanan itu dibuat berbentuk kotak atau dibuat berbentuk kubus? Kenapa? Untuk saya, Bu, karena sesuai ukuran dari tisunya, Ibu. Itu makanya dibuat dalam bentuk kotak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya, Ibu. Silakan. Karena di dalamnya, Ibu, ada ruang memudahkan supaya airnya tersimpan dengan baik di Iya, dalam. betul sekali. Ada lagi? Kurang lebih sama ya. Jadi kenapa kotak penyimpanan itu dibuat berbentuk kotak? Supaya kita bisa menampung barangnya itu di tempat yang rata. Begitu teman-teman. Selanjutnya, kalau kita ingin mengetahui berapa banyak tisu yang bisa dimasukkan ke dalam kotak itu, apa yang harus kita hitung? Menghitung volumenya, Iya, Ibu. betul sekali. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang volume bangun ruang, terlebih khusus yaitu kubus dan balok. Oke, sebelum kita ke materi, Ibu akan menegaskan kembali kesepakatan kelas kita. Yang pertama itu mendengarkan penjelasan kuliah. Ada butuh sesuatu dulu? Iya, Ibu. Mau lihat dari keranjang. Ayo dulu, silakan keluar. Oke, yang pertama kesepakatan kelas kita adalah mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua mengerjakan tugas atau PR. Yang ketiga membawa buku pelajaran, berkata baik dan sopan, dan berpakaian rapi. Ada yang ingin menambahkan? Bu, ada yang mau pindahin manual. Oh, silahkan. Itu saya duluan, Bu. Silahkan Mu. Jangan lupa balik lagi sebentar ya. Ya, Ibu. Ya. Oke, lanjut. Kesepakatan kelas ada yang ingin menambahkan? Atau sudah pas ya? Oke, sudah pas. Nah, selanjutnya, ya, Maaf, Ibu, terbatas. iya, tidak apa-apa. Sabar, saya tutup pintu dulu ya. Ya, Ibu. Nah, adik-adik, tujuan kita mempelajari materi ini adalah harapannya setelah kita mempelajari materi ini, kalian semua dapat menjelaskan pengertian volume sebagai isi ruang. Yang kedua, menentukan volume bangun ruang yaitu kubus dan balok. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi datar yaitu kubus dan balok. Yang keempat, menyajikan hasil penyelesaian secara runtun dan sistematis. Oke, teman-teman bisa perhatikan gambar di depan. Bisa, Ibu. Kalian tahu semua apa itu? Ada apa, Ibu? Iya, ada apa lagi? Apa lagi? Iya, tepat sekali. Ternyata kamu bisa tahu semua yang ibu simpan di sini ya. Ada makanan di dalam, Ibu. Ibu nanti bagi. Iya, nanti ibu bagi setelah pembelajaran selesai ya. Ibu. Nah, ibu punya pertanyaan untuk lagi sebagai stimulus atau perangsang untuk adik-adik semua. Setelah adik-adik lihat kotak yang di depan adik-adik ini yaitu akuarium, coklatos, dan kotak kado, apa yang sebenarnya kita ukur? Isinya. Iya, isinya. Terus? Iya, betul sekali. Volume. Apa lagi? Iya, apa lagi? Iya, kurang lebih apa yang disampaikan oleh teman-teman itu tepat adanya. Jadi, kalau isi dari akuarium, coklatos, dan kotak kado ini penuh, apa yang sebenarnya kita ukur itu adalah volumenya tadi. Ternyata adik-adik semua memiliki pemahaman yang cukup berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa akuarium dan kotak coklatos bisa menampung banyak barang? Itu karena karena ruang di dalamnya itu, Ibu, besar. iya, cepat sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk mereka semua. Jadi, kenapa akuarium
perhatikan. Latihan soal untuk adik-adik semua supaya adik-adik bisa memahami apa materi kita pada pagi hari ini. Oke, teman-teman sudah melihat rusuk di dalam? Ya, ini namanya rusuk dari balik ruang ya. Nah, sekarang perhatikan ya teman-teman. Teman-teman akan menghitung nanti satuan kotak satuan atau kubus satuan dari apa ini? Dari balok ini. Oke. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Kita akan menghitung bersama atau adik-adik nanti ada yang ada spidol. Teman-teman ada spidol. Sekarang kita harus bantu ibu di dalam untuk mengerjakan soal yang ibu kasih ya. Oke, yang pertama. Jangan lupa hitung masih dalam hati ya. Dalam otak juga boleh. Ya. Oke. Teman-teman sudah bisa menghitung tadi dalam otak, dalam hati. Sudah. Jadi, ibu akan bertanya, dari yang adik-adik lihat tadi, ada berapa isi kotak atau isi kotak satuan. Nah, kita hitung berapa panjangnya. Dua. Oke. Lebarnya berapa? Dihitung kemana dia? Kenapa bisa 4? Iya, tepat sekali. Terus salah tadi. Iya adik-adik, yang dihitung adalah ini adalah panjang. Ini adalah lebar. Jadi kita hitung panjangnya adalah 1, 2. Lebarnya itu 1, 2. 2 kotak satuan atau 2 kubus satuan. Sedangkan tingginya ada berapa? Dihitung dari mana? Adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi tingginya ada 4. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah kalau disubstitusikan menjadi hasilnya adalah iya, tepat sekali adik-adik. Ternyata kalian memiliki tingkat pemahaman yang sangat baik dan ibu merasa bangga sekali bisa hadir di tengah adik-adik. Oke, selanjutnya adik-adik lihat bentuk alas dari balok ini adalah bentuk alasnya apa? Bentuk alasnya persegi atau persegi panjang? Ya, persegi. Persegi itu kubus itu adalah gabungan dari persegi. Nah, kalau adik-adik lihat, kan kenapa jadi kubus? Adik-adik lihat di bagian alasnya saja. Bisa diperhatikan bahwa alas ini di bagian sini, di bagian ini, di bagian ini, dan di bagian sini ini membentuk satu ruang. Nah, sehingga panjangnya tadi sama seperti tadi, panjang kali lebar, tingginya tadi berapa? 4. Sehingga panjang kali lebar itu merupakan luas alasnya, yang ini 1, 2, 3, 4. Habis itu, sehingga bisa disimpulkan luas alas dikali tinggi sama dengan 16. Jadi, rumus yang panjang kali lebar kali tinggi sama dengan rumus luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, kurang lebih itu adalah contoh soal yang ibu kasih. Saya minta satu orang sebentar menyelesaikan masalah yang ada. Dan ini kita di sini saya minta adik-adik sebentar harus menghitung berapa jumlah kubus satuan yang ada dalam rusuk ini atau kerangka dari kubus.
Jangan lupa sambil hitung dalam Oke. Oke. Saya ibu. Panjangnya ada berapa? Panjangnya ada 3, lebarnya ada 2, tingginya ada 2. Jadi 3 kali 2 kali 2 itu sama dengan 12. Oke, tepat sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk siapa namanya, Bu? Aktivitasnya itu. Natasha. Oke, luar biasa.
Ibu baca lagi ya. Pak Markus, seorang petani kopi di Manggarai, memiliki peti kayu berbentuk balok dengan ukuran panjangnya 60 cm, lebarnya 40 cm, tingginya 50 cm. Nah, ia ingin mengetahui berapa banyak ruang dalam peti tersebut untuk menyimpan kopinya. Pertanyaannya, informasi apa yang kalian ketahui dari soal ini? Apa yang diterangkan di soal ini? Silakan Anda. Pak Markus yang memiliki peti kayu berbentuk balok. Nah, ukuran panjang adalah 60 cm, lebarnya 40 cm, dan tingginya 50 cm. Jadi yang diketahui adalah panjangnya berapa? 60 cm. Lebarnya berapa? 40 cm.
dari materi kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa? Biar hanya sepotong-sepotong aja, nggak usah kamu ambil semua berapa poin. Rumus dari volume panjang kali lebar kali tinggi. Oke, rumus volume panjang kali lebar kali tinggi. Terus apa lagi? Menentukan alas dari persegi apa ini ibu dari volumenya. Tentukan luas alasnya. Alasnya. Habis itu apa lagi? Saja. Itu saja. Berarti volume kamu tahu.